Tuhan, agar kehendak Tuhan yang terjadi bukan kehendaknya. Nah, di sini Tuhan Yesus juga mengajarkan kita, memberikan kita teladan supaya di dalam penderitaan yang sangat mendalam pun kita harus mencontoh teladan Tuhan Yesus. Kita harus tekun berdoa. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan di situ ya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Di Kejadian 3, di Taman Eden, manusia mengalami kejatuhan dosa karena manusia lebih taat atau mengikuti perintah iblis dibandingkan taat sama Tuhan Yesus. Di Taman Getsemani juga Tuhan Yesus berdoa ketika dia tahu besok mengalami penderitaan yang sangat mendalam. Dia bisa saja kakak cantik tidak mau melakukan itu ya. Karena dalam keadaannya sebagai flesh, bisa saja dia tidak mau. Tapi dalam keadaannya sebagai manusia ya seperti kita, dia tetap taat sampai mati. Makanya tadi di Filipi 2 ayat 8, dia taat sampai mati di atas kayu salib. Maka kita juga harus mencontoh teladan Tuhan Yesus. Seberat apapun pencobaan, seberat apapun pergumulan dalam hidup kita, kita harus taat sama seperti Tuhan Yesus taat. Itu maksudnya cantik. Jadi intinya ya. Jadi jangan kita seperti Adam dan Hawa ya, yang memberontak atau melawan, tidak mau taat kepada Tuhan. Jadi kita harus seperti Tuhan Yesus, taat dan setia sampai mati. Intinya Yesus ngajarin siapa? Kan murid-muridnya itu sedang tidur. Itu yang aku pertanyakan itu. Karena kalau misalkan kakak bicara panjang lebar tentang kita pakai, saya sangat menghargai jawaban dan kepercayaan kakak. Tapi karena memang saya tidak mendalami, jadi saya kurang tahu. Saya ingin jawaban ringkasnya. Jadi intinya Yesus itu ngajarin siapa, sedangkan murid-muridnya itu sedang tidur. Ngajarin murid-muridnya kita semua umat di dunia ini. Kan muridnya tidur, dia dengar gak murid-muridnya? Lah kan dia berkata sama murid-muridnya. Setelah itu ya kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Kan itu didengar murid-muridnya. Setelah dibangunkan sama Tuhan Yesus toh, kan diajarin tuh berjaga-jagalah dan berdoalah supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Jadi Tuhan Yesus itu memberi teladan ya, mengejarkan kita kepada murid-muridnya, kepada semua umat di dunia ini. Makanya Alkitab ini disebarkan di seluruh dunia. Makanya teman-teman ya, orang Kristen yang tekun berdoa kepada Tuhan Yesus, saya sesuai dengan firman Tuhan ini, pasti dia tidak mudah jatuh dalam pencobaan. Apalagi murtad dari Tuhan Yesus, nggak mungkin. Kalau dia sering membangun hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus melalui doa. Sudah dapat cantik? Intinya jawabannya ada di mana, Kak? Di dalam kitab apa dan ayat berapa? Itu Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Makanya tadi saya bilang, menurut daging Tuhan Yesus, kan Tuhan Yesus itu mengalami penderitaan sama seperti kita. Ini saya tunjukkan ayatnya. Oh iya. Ada keterangan di artikel ayat ini Iya. merupakan peringatan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ayat ini juga ditunjukkan kepada kita sebagai pengikut Kristus. Berarti itu memang sebuah pemahaman yang ditujukan untuk umat-umat Yesus ya. Karena sejauh apapun kita membahas, mungkin untuk umat-umat yang beda-beda agama itu tidak akan masuk ya Kak. Saya sangat menghargai keterbatasan di dalam beragama. Mungkin ya saya tidak mendapatkan jawabannya karena ya saya merasa tidak puas karena mungkin saya juga belum mendalami agama saya. Mungkin Sangat mendalami agamamu. apa? Kamu mendalami agamamu juga. Saya percaya pada agama saya, tapi saya tidak terlalu mendalami agama saya. Lakin dinukum waliyadin karena untuk agama. Tapi ini mohon maaf ini Mbak, saya jadi timbul pertanyaan nih. Nggak mendalami agamamu, berarti artinya kamu nggak ngerti apa-apa tentang agamamu, tapi kamu mengimani gitu. Saya ngerti tentang agama saya iman. Tadi katanya nggak mendalami, nggak mengerti. Nggak mendalami itu karena semakin orang mengerti sesuatu, semakin dia merasa bodoh. Jadi saya tidak bisa menganggap diri jadi saya, kalau begitu, saya tekun di dalam agama saya mengerti banyak tentang agama saya dan saya jago di dalam agama saya. Saya tidak seperti itu. oh gitu. Kalau begitu Mbak, boleh saya bertanya? Nggak boleh Kak. Nah, kenapa kamu menyembah Tuhanmu itu Mbak?
Apa buktinya dia Tuhan? Kenapa kamu menyembah dia? Karena saya percaya. Di dalam Islam itu Percaya. harus beriman. Kita Iya, mempercayai sesuatu tentang Tuhan kita itu tidak selalu tentang satu alasan. Imani saja, karena Allah itu bukan oh, asal. Islam berarti asal imani gitu ya. nggak asal imani. Kalau saya asal imani, ya saya Protestan aja. Saya percaya Kristen, mungkin saya iman pada Kristen hari ini. Saya Kristen, besok saya Hindu, besoknya lagi saya Konghucu. Itu artinya hanya mengimani. Kalau misalkan saya iman pada Islam, berarti itu memang iman. Kami Kristen itu bukan asal imani. Kakak Iya. tahu nggak arti iman apa? Dalam iman kalian apa arti iman? Percaya. Dalam agamamu. Percaya. Ada nggak dituliskan di dalam kitabmu arti iman apa? Percaya. Ada ayat dasarnya, ada datanya. Iman itu artinya percaya. Ya, tunjukkannya. Bisa tunjukkan di dalam Al-Qur'annya arti iman adalah percaya. Iman dalam Islam adalah keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, Nabi, kitab, hari akhir, dan takdir. Itu terdapat pada rukun iman. Iman merupakan pilar keimanan umat Islam yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Tertulis di mana? Itu terdapat dalam kitab Aman Hayu Minu Yakman, yang artinya Tertulis adalah kepercayaan. tertulis di mana? Tertulis di mana? Keterangan iman, kepercayaan, tidak harus ada Kan tertulis gini, daripada gini alasan. Mbak. Landasan imanmu bukannya Al-Qur'an ya? Ya, Nah, kalau landasan imanmu adalah Al-Qur'an, lalu apa definisi atau pengertian dari iman yang tertulis dalam kitabmu? ada dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Al-Baqarah ayat berapa? Ada Al-An'am juga ayat 75. Satu aja dulu. Al-Baqarah berapa cantik? Surat Al-An'am aja ayat 75. Al-An'am Ayat 75. ayat 75. Bisa bacakan cantik? Boleh kakak. Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Itu artinya adalah Allah mengajarkan kita untuk yakin dan percaya kepada nabi-nabi. Dan itu termasuk iman, dan iman adalah percaya. Yang saya tanya arti iman. Iman itu percaya. Salah satu Tuhan mengajarkan kita kepercayaan adalah dengan percaya kepada keyakinan yang sudah Allah ajarkan kepada Nabi Ibrahim. Keyakinan. Iman Keyakinan? itu adalah percaya itu adalah yakin. Iman itu adalah yakin gitu. Di sini mana di situ disebut iman itu adalah yakin. Enggak semua kata atau objek itu terdapat di dalam kalimat yang sama. Kadang kalau misalkan ini ya, pasti bisa mengajari kayak verb 1, verb 2 di dalam bahasa Indonesia kan. Jadi kata kerja dengan kalimat yang ditujukan itu nggak harus selalu sama. Kayak iman itu artinya bisa yakin, bisa percaya. Ada nih ayat yang lain. Surat Al-Hujurat ayat 14. Artinya adalah orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman, katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah, kami baru berislam, karena iman yang sebenarnya belum masuk ke dalam hatimu. Jadi kalau misalkan ada orang yang bisa membenci Islam atau tidak menganggap Islam itu adalah agama yang benar, berarti mereka belum beriman. Jadi nggak semua. Di mana tadi Mbak? Di ayat berapa tadi Mbak? Di ayat berapa tadi? Surat Al-Hujurat ayat 14. Al-Hujurat ayat 14. Al-Hujurat. Itu surah berapa sih Mbak? Al-Hujurat. Itu kakak Quran surah berapa? Watching dia apa itu? Aku lihat Al-Quran juga nih. Karena aku download Al-Quran juga di HP saya. Al-Hujurat ya. Al-Hujurat. Iya, Al-Hujurat. Hah?
Al-Hujurat itu surat ke-49 ayat 14. Oh, Al-Hujurat ayat. Ayat 14. Ya, silakan baca, Mbak. Artinya, orang-orang Arab Baduy berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tapi katakanlah, kamu baru berislam. Karena iman yang sebenarnya belum masuk ke dalam hatimu. Jadi iman di sini artinya apa? Percaya? Yakin? Percaya kepada Allah gitu ya. Di dalam Islam itu ada rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Ya, pada Allah, pada Nabi, pada malaikat, pada kitabnya. Dan ketika Anda mempercayai kepada salah satu dari rukun iman, berarti Anda sudah punya keimanan. Oh ya, berarti kamu percaya kepada Allahmu itu berarti dia sungguh-sungguh benar-benar ada, nyata dan berkuasa kalau begitu ya. Oke, kalau begitu Mbak, sebagai bukti bahwa Allahmu itu adalah Tuhan yang layak disembah, apa memang bukti kemahakuasaan dari Allahmu yang telah disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun sehingga layak kamu sembah? Tuhan itu tidak butuh pengakuan, Kak. Jadi kalau misalkan saya percaya pada Allah saya cukup percaya, saya tidak butuh validasi karena orang yang iman dan berislam akan tahu itu. Oh, tidak butuh validasi, artinya kamu mengimani sesuatu hal yang belum tentu keberadaannya itu ada gitu ya? Oh Karena iya. menurut saya, ada sifat Allah. Ada kan 20 sifat Allah. Wujud yang artinya ada. Ada itu enggak harus ditafsirkan sebagai apa? Misalkan kita menafsirkan Allah itu seperti apa? Tidak bisa. Karena Allah itu Maha Kuasa, Maha segalanya. Jadi kita tidak bisa melambangkan Tuhan kita itu seperti apa saking mulianya Tuhan kita. Iya, artinya semua sebatas teori doang ya, tapi tidak ada praktikalnya atau pembuktiannya ya. Tuhan mungkin nggak pernah menampakkan wujudnya seperti apa, tapi Tuhan telah membuktikan bahwa ia ada dengan ciptaan-ciptaannya. Ya, nah dari mana kamu tahu dia ada, dia tidak pernah menyatakan dirinya? Ada sifat Allah, wujud, kidam, bakom, ngalakatul hawadisi, kiamu binafsihi, wadadiyah, kudron, tirodat, ilmu, hayat, sama basar, kalam, qadiran, muridan, ayam, sama basar, kalam. Iya, dari mana kamu tahu sifatnya itu memang benar-benar nyata kalau dia tidak pernah menyatakan atau menunjukkan melalui pembuktian? Buktikan kalau itu buktikan itu memang benar-benar nyata, ada dan berkuasa, bukan hanya sebatas teori. Dengan adanya ciptaannya lah. Dengan adanya ciptaannya. Ya. Nah, kalau hanya dengan adanya ciptaannya, semua agama juga ngeklaim, Mbak, kalau Tuhannya lah yang menciptakan segala sesuatu. Ya. Terus kalau misalkan di agama kakak, Yesus Kristus kan sebagai Tuhan. Terus apa salah satu ciptaan Yesus? Nah, makanya gini Mbak, kamu mengimani sesuatu hal yang tidak kamu kenal dan tidak kamu tahu, artinya kamu asal imani. Yang kamu imani itu semua penjelasannya hanya sebatas teori, Ya. tapi praktikalnya nggak ada. Ya. Nggak, sebentar, ya. Ya, tapi itu yang saya tangkap ya, kesimpulan yang saya tangkap dari semua penjelasanmu, kamu mengimani sesuatu hal yang tidak ada buktinya, tetapi semua hanya sebatas teori. Nah, kalau di dalam iman Kristen, iman itu apa? Oke, saya tunjukkan ayatnya. Iman itu apa? Ibrani 11 ayat 1 dan 2 ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Nah, kenapa saya sungguh beriman kepada Tuhan Yesus? Karena di dalam Dia ada segala sesuatu yang kita harapkan. Walaupun saya tidak pernah melihat Tuhan Yesus secara kasat mata atau melihat pengampunan yang Dia berikan di atas kayu salib, tetapi nenek moyang kita, yaitu para nabi dan para rasul, telah menyaksikan langsung. Sebab apa? Ketika Tuhan Yesus berfirman kepada para nabi dan para rasul, itu mereka dengar langsung suara Tuhan Yesus.
bahkan kadang melihat Tuhan Yesus ya dalam penglihatan, dalam wujud tiang api, dalam rupa api, dalam rupa seperti kita manusia, menyatakan dirinya. Dan juga para rasul itu menyaksikan langsung pasca atau peristiwa penyaliban di mana Tuhan Yesus berfirman ya di Matius 26 ayat 28. Inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang sebagai perjanjian baru untuk pengampunan dosa. Dan dibuktikan melalui karyanya di atas kayu salib. Makanya ketika Tuhan Yesus mengalami kematian, dia turun ke alam maut. Di alam maut Tuhan Yesus membebaskan roh-roh yang terpenjara di dunia kematian, yang tertulis di 1 Petrus 3 ayat 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 20 dan Efesus 4 ayat 8 sampai 10. Makanya ketika Tuhan Yesus bangkit, mereka pun dibangkitkan sama Tuhan Yesus, yang tertulis di Matius 27 ayat 50 sampai 53 ya. Makanya Tuhan Yesus berfirman, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun ia mati." Yohanes 11 ayat 25. Itu terbukti melalui perbuatannya, melalui praktikalnya di atas kayu salib yang telah disaksikan para rasul dan ditulis dalam satu kitab, didokumentasikan dalam satu kitab ya, sehingga disebarkan ke seluruh dunia supaya semua umat di dunia ini tahu bahwa hanya Tuhan Yesuslah Maha Pengampun. Di dalam Dia kita mengharapkan segala sesuatu. Sehingga iman Kristen itu realistis, logis, dan masuk akal. Karena apa? Kenapa di hari zaman ada kebangkitan? Karena Tuhan Yesus telah terbukti Dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga, hidup abadi selama-lamanya sebagai jaminan kebangkitan kita di hari zaman, yaitu di Yohanes 6 ayat 40. Dan kemudian juga bukti kemahakuasaan Tuhan Yesus itu telah dinyatakan kepada umatnya Israel. Tuhan Yesus berfirman di Matius 23 ayat 34, "Aku mengutus para nabi, para ahli kitab dan orang bijaksana." Dan Dia mengutus Nabi Musa, Nabi Elia, Nabi Elisa. Nabi Musa bisa membelah laut, Nabi Elia bisa membangkitkan anak janda di Sarfat, Nabi Elisa bisa membangkitkan anak perempuan Sunem. Dan ketika Dia juga mengutus rasul-rasulnya, Rasul Petrus bisa membangkitkan Tabita, Rasul Paulus bisa membangkitkan Eutikus. Jadi Tuhan Yesus itu berfirman, "Akulah Allah yang Maha Kuasa." Kejadian 17 ayat 1 dibuktikan melalui perbuatan. Makanya nabi-nabinya yang dari Israel dan rasul-rasulnya, ketika mereka memberitakan Injil para rasul, mereka melakukan banyak mujizat, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, karena mereka memang diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus. Bahkan ketika Tuhan Yesus ya datang ke dunia pun, Dia membangkitkan orang mati, yaitu Lazarus si anak Yairus. Dia menciptakan mata yang baru bagi yang buta. Dia juga menciptakan roti dan ikan, dimakan 5.000 orang laki-laki. Jadi semua ada saksinya. Karena apa? Tuhan Yesus itu memberitahu eksistensinya adalah cahaya ternyata terhampiri, yaitu 1 Timotius 6 ayat 16. Tetapi Dia bisa menjadi terlihat karena Dia menyatakan dirinya. Makanya iman kami itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, tapi telah disaksikan para nabi dan para rasul. Sehingga apa yang kita iman, Nabi dan Rasul. justru Alkitab yang pertama sekali menuliskan tentang nabi dan rasul, cantik. Kamu tahu nggak kata nabi itu berasal dari bahasa apa? Itu berasal dari bahasa Ibrani, ya. Kata nabi itu berasal dari bahasa Ibrani yang arti Bahasa pertanyaan saya itu, kakak percaya adanya nabi? bukan peribahasa. Itu bahasa kan, nabaya naubadan. Maksudnya gini, Saya tanyakan itu, kakak percaya nggak dengan adanya nabi dan rasul? justru Alkitab yang pertama sekali menuliskan tentang nabi-nabi dan rasul-rasul, cantik. Percaya, berarti percaya. Iya, Ada berapa nabi? kalau nabi-nabinya Tuhan Yesus itu banyak ya. Dan juga para rasul itu ada 13. Kalau nabi itu ya di dalam Alkitab ada nabi pertama sekali yang dibilang nabi Abraham ya. Ya. Musa, kemudian juga Samuel,
Esra, Nehemia, Ayub, Salomo bukan, Salomo itu raja, Daud itu raja, Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mikha, Habakuk, Jefanya, Hagai, Zakaria, Malyaki. Kalau Yakub itu bapaknya orang Israel, karena Yakub itu berganti nama menjadi Israel. Abraham itu anaknya Ishak. Ya. Nah, kalau para rasul itu Isa alaihi salam. Tadi kan kakak siapa? Tentang siapa? di agama Islam. Nah, terus kalau misalkan iman menurut kakak itu apa sih di agama kakak apa? Berarti kan kakak nggak menyimak. Iya. Ya, soalnya kalau misalkan muter panjang, saya ini kayak masih bodoh gitu kan, jadi nggak bisa cerita yang panjang. Oke, jadi gini. Iya, saya singkat lagi ya. Sekali lagi saya jelaskan dengan singkat ya. Iman itu adalah yang tertulis di Ibrani 11 ayat 1 sampai 2 ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Jadi iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan ketika beriman kepada Tuhan Yesus? Yaitu keselamatan kekal, kehidupan yang abadi di surga. Dan itu sudah terbukti cantik. Melalui apa? Karyanya, perbuatannya di atas kayu salib, di mana para rasul dan nabi atau raja menyaksikan sendiri Tuhan Yesus Kristus memberikan pengampunan dosa kepada umat yang percaya kepadanya melalui darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Dan terbukti ketika dia mati dan bangkit pada yang ketiga, dia juga membangkitkan manusia yang mati lalu ditempatkan di surga. Makanya keselamatan kekal atau jaminan keselamatan kekal itu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan itu sudah terbukti. Itulah kenapa saya menyembah Tuhan Yesus, karena dia Tuhan yang ada, nyata dan berkuasa. Dan kemudian ya, kenapa saya sungguh beriman bahwa Tuhan Yesus itu adalah segalanya? Karena dia yang terbukti sang pencipta. Tuhan Yesus Kristus menciptakan segala sesuatu ya, yang tertulis di Kejadian 1 ayat 31. Itu disaksikan banyak nabi. Bukan hanya Nabi Musa yang menuliskan bahwa Tuhan itu sang pencipta, tapi dikonfirmasi oleh nabi-nabi yang lain. Nabi Yeremia, Nabi Yesaya, Rasul Yohanes, Rasul Paulus, dan masih banyak nabi-nabi yang lain, di mana mereka mendapatkan firman yang sama bahwa Tuhan itulah sang pencipta. Itulah kenapa saya bisa ya pertanggungjawabkan bahwa hanya Alkitab yang bisa memberitahu atau menjelaskan apa yang diciptakan Tuhan Yesus dari hari pertama sampai hari ke-6 dengan sistematis dan teramat baik, dan pada hari yang ke-7 dia berhenti dari penciptaan itu. Boleh gantian? Sehingga ya seluruh dunia mengikuti 7 hari dalam seminggu itu dari Alkitab. Itu bukti validasinya. Nggak ada dimanapun saya dapatkan ada yang bisa memberitahu apa yang diciptakan dari hari pertama sampai hari ke-6 dengan begitu sistematis selain Alkitab. Oke, boleh gantian Kak? Ya, silakan cantik. Tadi kan kakak bertanya tentang dasar apa sih aku bisa mengimani agama Islam. Kenapa aku bisa iman pada agama yang memang aku aja nggak tahu gitu asal usulnya. Jadi sebelum ini mungkin ini adalah penjelasan terakhir, karena mungkin teman-teman juga ada mau yang disampaikan atau bisa dengerin penjelasan, nanti aku juga bisa kirim dari bawah biar aku sampaikan Shalom. ikhlas ya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, yang artinya dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, serta tidak ada satupun yang setara. Terakhir, arti wujud yang bisa digambarkan di dalam Al-Quran adalah terdapat pada surat Al-Hadid ayat 3 yang menyatakan dia adalah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Juga terdapat di dalam surat Al-An'am ayat 103 yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Oke Kak, mohon maaf Kak kalau saya timbul pertanyaan satu aja. Oke.
Tadi kan kakak menyatakan bahwa Allahmu itu adalah tempat meminta segala sesuatu, betul ya? Kak, boleh nggak tunjukkan satu aja datanya bahwa memang Tuhanmu itu terbukti tempat meminta segala sesuatu dan terjadi? Ada nggak buktinya? Ketika umatnya meminta sesuatu kepada dia, langsung dikabulkan saat itu juga, dan saksinya siapa? Minimal ada 2 orang saksinya. Silakan, apa itu? Pertanyaan kakak ya, tapi menurut Ya, saya ada sebagai nggak seorang tertulis hamba yang dalam Allah kitabmu? berdosa. Jadi kalau misalkan kita minta sesuatu pada Tuhan nih, Tuhan itu nggak langsung ngabulin karena Tuhan lebih tahu kapan dan di mana tempat yang paling tepat Beliau memberikan mukjizatnya, memberikan pengampunannya, memberikan perkabulannya. Udah, Mbak? Tuhan itu maha mengetahui segalanya. Jadi andai kata umat minta sekarang, tapi kata Tuhan kalau misalkan Tuhan itu mengabulkan doanya sekarang, maka umat itu nggak bakal berdoa. Oh, berarti artinya dia hanya sebatas teori ya, tidak ada buktinya ya bahwa dia tempat meminta segala sesuatu. Saya cuma minta, ada nggak umatnya ketika meminta sesuatu apa saja itu langsung dikabulkan saat itu juga? Ya, Sebagai bukti, sebagai pertanyaannya itu kan subjektif, jadi tergantung pada perspektif agama. Jadi agama kakak sama saya itu berbeda, jawabannya tentu berbeda juga karena itu pertanyaannya subjektif. Kalau misalkan saya juga bertanya, kalau misalkan Yesus ada, coba tunjukkan Yesus itu di mana sekarang. Tidak bisa seperti itu karena itu ada pertanyaannya subjektif. enggak. Yang saya minta data di dalam kitabmu. Ya. Data di dalam kitabmu. Saya nggak minta dalam kehidupan sekarang ini gitu ya, karena kita kan di sini diskusi baik kitab suci. Nah, begini, sebagai memang kalau memang benar Allahmu itu adalah tempat meminta segala sesuatu, ada nggak satu wajah umatnya yang pernah meminta sesuatu kepadanya langsung dikabulkan saat itu sebagai tanda atau sebagai bukti bahwa dia memang adalah Tuhan yang Maha Kuasa, tempat meminta segala sesuatu? Sudah saya katakan, kan itu pertanyaan yang subjektif ya Kak. Dalam banyak tradisi agama, termasuk agama Islam dan Kristen, diyakini bahwa Allah adalah tempat untuk memohon dan meminta pertolongan. Nah, ada ya contohnya, kalau dalam Islam, dalam Al-Quran, ada surat Al-Baqarah, ayat 186 yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Ada juga di dalam surat Ghafir, ayat surat 40 ayat 60 yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Ada juga hadis. Atau gini aja dah Mbak. Bentar dulu itu, bentar itu, jangan di. Karena berbicara juga saya tidak memotong, jadi tolong didengarkan dulu baik-baik ya. Ada juga di dalam Islam kisah tentang Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus alaihissalam berada di dalam perut ikan paus, beliau berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, yang artinya, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Dan ketika Nabi Yunus berdoa untuk dikeluarkan dari perut ikan paus, Allah langsung mengabulkannya dengan mengeluarkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan tersebut. Nggak ada suaranya, Kak. Mohon maaf, jadi timbul satu pertanyaan lagi. Jadi timbul pertanyaan saya, Yunus itu bangsa mana, Cantik? Orang mana? Beliau adalah seorang nabi. Iya, dia nabi bangsa mana? Biar ini ya. Ha-ha. Mohon maaf sebelumnya, itu Khalifin Ismail itu tidak menghargai pembicaraan saya atau seperti apa ya? Gini-gini maksudnya apa ya? Siapa? Itu yang Oh di bawah. alah Mbak. Ya Mbak, mungkin jangan baper. itu diam Saya dulu, tadi nggak apa-apa. Mikana tadi ngomong. Kalau misalkan ada orang lagi bercanda, tanggap aja. Bukan, Mikana tadi ngomong, suaranya nggak keluar. Bapak. Jadi saya bilang suara. Jangan baper deh. Maksudnya bilangin saya suaranya gitu, Kakak. Ya udah di mute aja dulu itu. Di Bilang mute aja, aja udah itu. mulai ketakutan kah? Udah diam Sudah aja, mulai mute dulu ketakutan? itu diam, di mute dulu itu, mute dulu itu. Bukan Itu baper. di mute dulu itu.
Oke, Jadi cantik. Boleh silakan tunjukkan datanya. Yunus ini bangsa mana dia? oke, mohon maaf ya Kak sebelumnya barusan Rico karena memang kalau misalkan kitanya enak juga saya juga enak ya Kak. Iya, iya. Saya jadi ngejelasin kalau misalkan Nabi Yunus alaihi salam itu adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah kepada penduduk kota Ninawa yang terletak di wilayah yang sekarang dikenal sebagai kota Irak. Kisah Nabi Yunus sangat terkenal dalam tradisi Islam dan Kristen. Jadi Yunus itu adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk penduduk kota Ninawa. Kalau sekarang itu kotanya diganti menjadi kota Irak. Eh, Mohon maaf ya cantik. Kenapa saya tanya itu Yunus? Karena Yunus itu adalah seorang nabi dari kerajaan Israel atau Samaria pada kisaran abad ke-8 sebelum Masehi ya. Nah, kalau kamu bawakan Yunus, Yunus ini kan yang terlebih dahulu menuliskan di dalam Alkitab, dan Yunus itu orang Israel. Dia tidak pernah menyembah Allah SWT tapi menyembah Yahweh, di mana Yahweh itulah Tuhan Yesus itu sendiri. Mungkin bisa cari data yang lain nggak? Data soal apa? Apa yang menurut kakak jauh? Yang tadi ketika ada umatnya atau siapapun itu, atau ada, jangan dari yang Israel ya, nabi-nabi dari Israel gitu ya, yang meminta kepada Tuhanmu langsung dikabulkan saat itu. Sebagai tanda dia memang adalah maha kuasa tempat meminta segala sesuatu. Nah, kalau mohon maaf nih, kalau kamu bawakan Yunus, Yunus itu kan orang Israel. Tadi kamu bilang dia ini juga yang ada nabinya orang Kristen gitu. Yunus itu memang dia adalah nabi dari kerajaan Israel di abad 8 sebelum Masehi. Dan orang Israel itu, cantik mohon maaf dengan segala hormat, mereka itu menyembah Yod-Heh-Vaveh, yaitu Tuhan Yesus, bukan Allah SWT gitu. Nah, yang saya minta, apakah ada terbukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memang betul-betul ada berkuasa tempat meminta segala sesuatu? Ada orang Islam yang meminta sesuatu kepadanya langsung dikabulkan saat itu. Sebelumnya, jadi kan Yahweh itu adalah bahasa Ibrani ya Kak. Jadi artinya itu adalah Tuhan. Jadi dalam konteks ini mungkin berbeda karena kakak dalam Kristen, aku dalam Islam. Nah, dalam tradisi Yahudi dan Kristen, Yunus itu dikenal sebagai nabi yang menyembah Yahweh, yang dalam bahasa Ibrani adalah bahasa untuk Tuhan. Jadi dalam konteks ini, Yahweh itu bisa Allah, bisa Yesus Kristus. Jadi Tidak bisa. Yesus Kristus, Tidak. menurut saya Yahweh itu Allah. Mohon maaf cantik ya. Yahweh itu tidak pernah disebut Allah. Allahnya orang Islam. Tidak pernah. Karena Yahweh itu nama, proper name. Coba minta datanya, Kak Mikana. Coba minta data dia, di mana literasi yang dia dapat sehingga Yahweh itu disebut Allah SWT. Coba literasinya di mana, Dek? Jangan berasumsi liar atau bertakiyah, Dek, di ruang publik. 9.600 orang. Coba di mana datanya? Baru kamu satu Muslim yang mengatakan Yahweh itu, Yod-Heh-Vaveh itu adalah Allah Muslim. Sama dengan Allah, Dek. Jadi itu takiyah namanya, Dek. Kalau kamu tidak bisa tunjukin data atau berdusta, coba tunjukin datanya, Dik. Boleh, saya tunggu. Ada di Wikipedia sih, kalau misalkan mau banyak. Coba tunjukkan Wikipedianya. Mohon maaf, tunjuk. jangan. Saya nggak mau sumber dari dia, sumber dari data Alkitab aja atau Al-Quran. Kalau misalkan dari Al-Quran, lama ya nyarinya. Ya, ada nggak di Al-Quran memang Yod-Heh-Vaveh itu memang Allah? Menurut saya itu subjektif ya Kak, jadi sesuai kepercayaan. Oh jangan, nggak boleh adikku. Izin ya, Dik. Nama Saya itu nimbrung. sakral, nggak bisa dijadikan subjektif Ya, atau sesuai diubah pengetahuan saya, jadi. Yahweh itu adalah artinya Tuhan. Jadi kan Tuhan bagi saya itu adalah Allah. Jadi saya percaya Yahweh itu Allah. Kakak percaya kan Yahweh itu ya? Terus Bukan, kakak percaya bahwa Yahweh itu Allah. proper name itu proper name atau nama diri dari yang kami sembah. Ya. Karena yang kami sembah itu adalah Yahweh Yasa, yaitu Yesua, Tuhan penyelamat. Yang kami sembah itu memang betul proper name-nya adalah Yod-Heh-Vaveh Yasa, yaitu Yesua, ya. Balik Jadi ke tidak pernah ada di dalam Alkitab Yod-Heh-Vaveh itu jadi berubah Allahnya orang Islam, yaitu Allah SWT, Mbak cantik.
Dan Nggak pernah. uniknya Yes. baru Nah, adik jadi satu ini nggak bisa seorang muslim yang mengatakan kepercayaan itu, saya. Dek. Nggak bisa menyalahi karena menurut saya Yahweh itu adalah Allah. Jadi kalian nggak bisa menyebut saya Iya, salah. nggak apa-apa, Dek. Tapi Yahweh itu berbeda Dek, dengan boleh, kalian. boleh. Boleh adikku, boleh. Cuman kan Ya. harus pakai data gitu loh, Dek, maksudnya. Ya. Boleh, nggak apa-apa. Itu hakmu untuk berbicara, Dek. Tapi kan kalau memang ada datanya, Dek, maka saya dan Mikana harus wajib menghormatimu. Tapi Ya. kalau nggak ada datanya, adikku, Ya, jadi itu namanya kita bertakiyah atau berdusta, gitu dia, Dek. Ya. Itu dia Jadi maksudnya. selanjutnya mau yang mana dulu? Mau yang doa yang langsung dikabulkan oleh Allah? Karena menurut saya kalau Bukan, misalkan yang Yod tentang Hevafe. Yahweh itu nggak perlu diperdebatkan. Iya, yang Yod Hevafe Berbeda kepercayaan. adalah kau sebut Yod Hevafe itu adalah Allah SWT. Ya. Karena kan gini, setahu saya dari teman-teman saya yang muslim yang lain juga berkata, ya banyak juga teman saya Ustadz berkata, Allah SWT, Allah itu adalah nama Tuhannya Nabi Muhammad dan agama Islam saat ini. Itu kan proper name. Allah itu adalah proper name. Nama Tuhannya agama Islam. Oke, sementara Yod Hevavede adalah nama Tuhannya, ya, Tuhannya orang Israel sekarang, yaitu Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, namun kan adik bilang itu adalah adik bilang kan Yod Hevave itu adalah Allah. Nah, dasarnya dari mana gitu loh adikku maksudnya. Silahkan. Iya, pakai Boleh, data deh, Boleh pakai nggak sih pakai menjawab? data. Menjawab boleh nggak sih menjawab sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi? Kalau misalkan Iya, tapi kan harus punya pakai data adikku gitu Iya. maksudnya. Dengarkan dulu. Jangan hanya asumsi gitu. It's not Oh, boleh, assumption. boleh. It's my feeling and I thinking about that. Wow. Jadi feeling doang. Cuman feeling. Just a feeling. Jadi saya kan tadi ngomong kalau misalkan pertanyaan tadi adalah jawaban saya yang terakhir di dalam surat Al-Ikhlas. Cuma kami karena itu bertanya kembali. Jadi saya menjawab dan saya tidak tahu kalau misalkan pertanyaannya itu sejauh itu. Tapi walau dengan apapun yang dijawab, yang dikatakan, yang diterangkan oleh Halifing sama kami sana, saya tetap percaya pada Allah, pada agama saya, pada nabi-nabi saya. Ya. Karena sebelum itu juga Nggak apa-apa, Deku. Saya cukup Memang tertarik itu dengan kewajibanmu. pembahasan yang ada di live. Saya juga lagi kerja kan tadi saya nggak lari sebetulnya kalau misalkan ada yang mau didiskusikan lagi nanti setelah ini boleh diundang kembali saya ya. Atau kalau Boleh. misalkan ada bisa di up orang-orang yang mungkin mau naik di bawah, saya juga nggak lari. Saya akan belajar lebih mendalami untuk bisa menjawab dan lebih bisa memahami agama-agama saya gitu. Tapi saya tetap akan menjawab bahwa Yahweh menurut saya itu adalah Allah, bukan Yesus Kristus. Karena memang kita berbeda agama, berbeda kepercayaan, saya tidak bisa menyalahkan dan Bapak juga tidak bisa menyalahkan. Iya. Iya, cuman sampai saat ini statement adik tadi belum bisa adik buktikan dengan data. Ya kan? Hanya seperti adik bilang just a feeling. Ya, nggak apa-apa. Cuman dek, It's not karena just a kita feeling. ditonton. You can listen me, it's not just a feeling. Bukan hanya feeling. Oh, jadi itu bukan just jadi a feeling. It's not bukan just hanya a feeling. feeling. You listen me. Oh, jadi iya, bukan hanya feeling berarti Iya. ya. Berarti ada datanya gitu. Cuman mungkin adik lupa gitu ya. Ya, bukan lupa, saya emang belum tahu aja, tapi saya percaya yakin pasti karena memang saya percaya pada Allah saya. Nggak ada Biar saya ya juga Mbak. belajar lagi. Mbak. Yod Hevave itu nggak pernah jadi Allah SWT Mbak. Ya, tidak pernah orang Israel mengubah nama Tuhannya jadi Allah SWT. Bahkan orang Israel, firman Tuhan tertulis di 1 Tawarik 16 ayat 26, sebab Allah segala bangsa adalah berhala. Ya, nih saya tunjukkan dulu ayatnya. Jadi Mbak itu jangan asal bicara gitu loh ya. Jangan asal Sekalian itu Keluaran 3 ayat 15 ayat 14-15 biar dia juga aku tahu juga nanti nggak sekali mau untuk bicara baca. kan tadi aku bilang karena Yod Hevave itu menurut saya artinya Tuhan bagi saya itu adalah Allah. Jadi saya tidak menyimpulkan Yod Hevave itu adalah Allah, tapi Yod Hevave bagi saya itu artinya adalah Tuhan, bukan Yesus tapi Tuhan, dan Tuhan bagi saya Iya. itu adalah Allah. Iya, tapi Tuhan itu di mana
proper name-nya gitu loh. Tuhan yang dimana itu adalah proper name-nya Yahweh itu, bukan sekadar Tuhan aja gitu ya. Itu proper name Yahweh itu. Kalau Tuhan mungkin bisa aja dibilang Tuhan ini, Tuhan itu, tapi Tuhan yang sejati itu namanya Yahweh, Yotevave. Dia tidak pernah berubah nama jadi Allah gitu. Yang mana ya? Sedangkan di 1 Tawarik 16:26 orang Israel atau firman Tuhan tertulis, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yahweh lah yang menjadikan langit. Nah, jadi dia tidak pernah jadi berubah jadi Tuhan bangsa-bangsa lain atau Allah bangsa-bangsa lain. Nah, sementara nabimu disuruh menyembah Tuhan mana? Coba kamu baca dulu di An-Naml 91. Pertanyaan yang mana ini, Kak? Ya, coba kamu buka. Kamu tahu nggak isinya An-Naml ayat 91? Quran surah 27 ayat 91. Ayat berapa? 91. An-Naml ayat 91. Iya. Yang inna ma'ulidu rabbah. Yang itu artinya, sesungguhnya aku Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini Makkah yang telah menjadikannya suci dan memiliki segala sesuatu. Aku diperintahkan agar masuk ke dalam golongan orang-orang yang bersih. Ya, sedangkan nabimu di situ diperintahkan hanya menyembah Tuhan negeri Makkah. Tapi ingat di sini aku nggak bilang Tuhanmu itu berhala ya, tapi orang Israel menuliskan nih ya, firman Tuhan dituliskan di 1 Tawarik 16:26, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yahweh lah yang menjadikan langit. Jadi orang Israel termasuk Yunus tidak pernah menyembah Allah bangsa lain, apalagi Allah SWT. Jadi Yunus itu menyembah Yahweh, di mana Yahweh itulah Tuhan Yesus itu sendiri. Karena apa? Tuhan Yesus berfirman di Yohanes 8:24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia siapa Yahweh, kamu akan mati dalam dosamu. Di sini kan tertera bahwa Allah menyuruh Muhammad untuk menyembah Tuhan Makkah. Di dalam agama kakak ini ada gak yang namanya Nabi Muhammad? Enggak ada. Enggak ada Tuhan Yesus Kristus memilih nabi di luar bangsa Israel. Karena Tuhan Yesus ya adalah Yahweh itu sendiri berjanji di Mazmur ya, di kitab Jabur atau Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Saya bacakan dulu ayatnya ya. Ya sebentar Kak, kalau misalkan di agama aku ini ada yang namanya Nabi Muhammad, dia adalah Nabi utusan Allah yang menjadi penutup semua Nabi dan Rasul. Jadi memang kepercayaan kita memang sudah berbeda Kak, sejauh apapun pembahasan kita. Iya, bentar dulu gini. Tidak akan sama. Di Mazmur 147 ayat 19 sampai 20 atau disebut kitab Jabur, bahwa firman-Nya, ketetapan-ketetapannya, hukum-hukumnya tidak akan pernah diberikan kepada bangsa manapun selain bangsa Israel. Jadi Yahweh Elohim, pencipta langit dan bumi, tidak akan pernah memilih nabi atau rasul di luar bangsa Israel. Nah, kalau kamu di dalam kitabmu dibilang nabimu itu penutup segala nabi, ya silakan, itu imanmu. Tapi di dalam imannya orang Israel dan Kristen, ya, karena yang disembah orang Israel dan Kristen itu sama, ya, yaitu Yahweh, sang pencipta langit dan bumi, tidak pernah memilih nabi atau rasul di luar bangsa Israel. Ya, tapi saya percaya kalau Nabi Muhammad itu adalah nabi penutup segala nabi dan rasul. Saya juga tidak Ya, menyalahkan. silakan. Itu adalah Itu iman saya, imanmu. kepercayaan saya. Berarti kalau misalkan Yahweh bagi saya adalah Allah, itu adalah kepercayaan saya. Saya tidak butuh data dan saya tidak butuh menjelaskan. Saya tidak perlu menjelaskan karena itu adalah kepercayaan saya. Nah, kalau kamu bilang Yahweh itu adalah Allah itu sendiri, artinya kamu seorang pendusta gitu. Kamu mengatakan Yahweh itu adalah Allah, tapi kamu nggak mau mengikuti, mengimani apa yang difirmankan Yahweh kepada nabi-nabinya yang tersudah dalam Alkitab. Ya udah, itu aja. Terima kasih ya, saya rasa udah cukup dulu. Ya, makasih Kak. Terima kasih, cantik. Ya, sama-sama diskusinya. God bless you. Poin kedua yang berbahaya, mereka saudara kita Islam kan beranggapan bahwa Allah
tidak pernah menampakkan diri dan wujudnya tidak menyerupai apapun. Sementara Yod-Heh-Vav-Veh itu datang menemui Abraham. Tapi sebentar dulu, tadi makanya yang ternyata yang terbukti tempat meminta segala sesuatu itu langsung dikabulkan hanya dalam Tuhan Yesus. Makanya ketika orang buta menjerit atau berseru kepada Tuhan Yesus, kasihanilah kami, sembuhkanlah mata kami, itu langsung sembuh, langsung bisa terbuka. Ketika Yairus anaknya mengalami sakit bahkan mati, kepala rumah ibadat itu meminta kepada Tuhan Yesus agar anaknya sembuh, ya, tapi sudah mati, malah dibangkitkan Tuhan Yesus. Jadi yang terbukti tempat meminta segala sesuatu dan langsung dikabulkan hanya terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Karena ketika umatnya meminta kepada Tuhan Yesus agar dibangkitkan anaknya, agar disembuhkan, agar diciptakan mata yang baru, langsung dikabulkan saat itu juga. Ya, selamat malam Queen Sipit. Iya, malam. Bisa buka kamera kakak? Maaf, ini lagi nggak pakai ini hijab. Kalau begitu kita ganti dulu ya kakak, di sini on cam. Oke. Selamat malam Rizky Banda. Selamat malam, Mbak. Bisa buka kamera bang? Bisa. Ya silakan. Boh, nggak keluar. Selamat malam Alfariji. Alfariji, selamat malam. Halo, selamat malam Mito. Ya, bisa buka kamera bang? Bisa buka kamera? Halo? Halo, selamat malam. Bisa buka kamera? Iya, halo. Ini nggak bisa. Ya, silakan abang, ada yang mau ditanyakan? Ya, halo. Itu judulnya Tuhan Yesus Sang Pencipta ya? Iya abang. Oh, gitu ya. Yesus itu apa yang sudah diciptakan, Mbak? Oke, saya Apa yang jawab ya. diciptakan? Iya. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Yod-Heh-Vav-Veh, dialah yang menciptakan bumi dan segala isinya. Sesuai dengan Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Tuhan Yesuslah yang menciptakan terang. Hari pertama, hari kedua dia menciptakan cakrawala, hari ketiga dia menciptakan tumbuh-tumbuhan, hari keempat dia menciptakan benda-benda penerang di langit, hari kelima dia menciptakan segala binatang yang ada di laut dan yang ada di darat, hari keenam dia menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Seperti itu dia. Jadi dialah yang menciptakan bumi dan segala isinya ini, Bang Alfarizi. Bukan Tuhan yang lain ya, nggak ada. Karena cuma Tuhan Yesus yang bisa mengisahkan dengan detail. Ya, awal penciptaan dunia ini. Tidak ada kitab-kitab lain di dunia ini. Di Bible yang saya baca, Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Bukan Tuhan, sesuai dengan di Yohanes 12:49. Silakan. Yohanes berapa? Kenapa yang Tuhan di sini? Yohanes berapa? Yohanes berapa? 12:49. 12:49 maksudnya?
Coba dibaca. Enggak ada 12:49 di dalam Alkitab kami. Yesus berkata, Tunggu dia dulu, tidak tunggu bisa dulu. berbuat Jangan apa-apa kecuali memfitnah, Al-Fariji. Iya. Jangan memfitnah. Kau bilang di Bibel. Coba baca. Ya, di Bibel, Yesus bukan Tuhan, kau bilang. Coba baca dulu Yohanes 12:49. Coba. Apa isinya di situ? Yohanes Coba. 12 Bukan memfitnah. ayat Coba baca 49. dulu. Baca dulu. Yohanes 12 ayat 49 maksudnya. Iya, coba baca. Oh, oke. Iya, Jadi betul. nggak ada Coba 12:49 dibaca. ya? Ya, oke ya. Kalau tidak ada di situ dikatakan Yesus bukan Tuhan, maka artinya kau memfitnah ya. Saya bacakan ya, teman-teman ya. Ini dia. Loh, Sebab diam dulu. apa tuh? Iya, artinya kau Ya. membuat satu statement yang menyesatkan. Ya, itu namanya memfitnah. Coba saya balik. Kalau ada orang yang berkata Allah itu bukan Tuhan di dalam Qur'anmu, kamu marah apa enggak? Ada Enggak, ayatnya. kamu marah atau Saya enggak? tanggung jawab. Ada ayatnya. Bukan enggak masalah. marah. Dan saya bisa Beda tunjukkan. pendapat. Saya bisa tunjukkan ada ayatnya Yesus Apa? Tuhan. Tapi kau langsung berkata tadi di Bibel Yesus bukan Tuhan di Bibel. Kau bilang. Di mana? Coba. Iya, di mana? Coba tunjukkan di Bibel di mana Yesus mengaku Tuhan. Coba tunjukkan. Oke, dengarkan ya. Sebentar saya baca dulu ya. Yohanes Ya. 13 sampai 14. Kita simpan dulu ini ya, Yohanes 12 sampai 9 ya. Yohanes 13 ayat 14. Ya. Jadi ini mungkin di agamamu hanya diajarkan memfitnah aja ya. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan. Dengarkan, ini dari mulut Tuhan Yesus. Jadi, Yohanes 13 ayat 14. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Yesus sendiri dia mengaku Tuhan. Sudah? Ya, sekarang kita buka Yohanes 12 ayat 49 yang kau katakan tadi. Ya, kalau tidak ada, kalau kau seorang orang yang beragama, maka kau harus minta maaf. Tapi saya nggak tahu, di agamamu diajarkan atau tidak. Tapi kita buktikan malam ini ya. Ini saya pikir tadi Ya, umurnya betul. sudah tua, tapi mentalnya dewasa. Ternyata mental ini pecundang gini ya. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, Loh, tetapi Bapa kita, woi, yang woi. mengutus aku. Diam dulu. Tuhan. Kita Firman sama-sama Tuhan dibaca baca. ini. Sama-sama baca kita, sama-sama baca. Baca Saya kita, marga nggak apa ada ya? pernah saya jumpa orang Batak seperti kau. Ya. Ya, margaku, simbolon Dialah, margaku. diam Simbolon, dulu. simbolon. Woi, Ada apa? ini membaca firman Tuhan, Bambang. Jangan emosi, santai aja bro, santai aja, santai. Saya bro, bukan santai, emosi, santai, tapi santai, kau ya, santai. memfitnah Tuhan Yesus saya. Loh, aku kan nanya, di mana di Bibel itu ditulis Yesus itu sebagai Tuhan, kan itu? Bro, Kau memfitnah. nah, ini Kan kayak nanya. gini ya, tipe orang ya. Tiba-tiba baru 1 menit yang lalu, tiba-tiba Kan saya lupa nanya. ingatan ya. Ini dipakai, saya kan nanya, saya bertanya, di mana memang masuk di angin, Bibelmu masuk ditulis Yesus itu ngaku Tuhan, kan itu pertanyaanku. Itu pertanyaanmu barusan. Itu pertanyaanmu, Tadi kau kan? berbilang, ingat dulu, tadi kau bilang nggak? Di Bibel, Yesus bukan Tuhan. Kau bilang tadi kan? Apa itu? Tadi kan kau bilang, di Apa? Bibel, Bilang- Yesus bukan bilang Tuhan. apa? Kau bilang kan? Di Bibel, Yesus bukan Tuhan. Kan kau sebutkan? Betul? Dari mulutmu tadi itu Gak kan? jelas, putus-putus jaringannya, putus-putus. Gak jelas. Memang. Apa itu? Kau tadi bilang, di Bibel, di Alkitab kami, kau bilang Yesus bukan Tuhan. Tiba-tiba hilang sinyal, lupa ingatan. Memang dasar pecundang. Ya, sabar itu living. Ya, selamat malam, Kak. Selamat malam. Neng Heni, selamat malam. Neng Heni. Ya, silakan. Malam, Kakak. Kok mati lagi? Iya. Oke, silakan di-mute dulu itu aku living. Silakan di-mute dulu itu. Itu di-mute dulu. Silakan. Pertanyaan Neng. saya sama. Iya. Ya, silakan. Selamat malam Kak Mika ya. Pertanyaan saya sama Bang Al-Fariji. Tuhan Yesus Sang Pencipta.
Coba buktikan apa yang diciptakan sama Tuhan Yesus itu apa? Bukti yang diciptakan Tuhan Yesus itu apa? Mbak, izin ya Mbak. Tadi kan Mbak bilang pertanyaan sama dengan Bang Al-Farizi, betul Mbak? Maka jawaban saya tadi Mbak dengar? Jawaban saya. Mbak dengar nggak tadi jawaban saya? Saya dengar, tapi tidak masuk logika saya. Di Oh, Islam, nggak masuk logika ya? Ya nggak apa-apa sih Mbak, karena kan Mbak Islam, ya kan? Saya Kristen. Jadi kan memang wajar jika nggak masuk logika Mbak, karena ajaran Mbak sendiri pun di Islam nggak masuk memang di logika saya juga Mbak. Gitu dia. Ya, cuman karena Mbak bertanya, saya jawab. Karena pertanyaan Mbak sama dengan Abang Al-Farizi, maka jawaban saya juga sama Mbak, nggak beda. Ya, gitu dia Mbak. Oke. Oke ya. Yang ditanya tadi Mbak, apa yang diciptakan Tuhan Yesus gitu ya? Yang diciptakan Tuhan Yesus saya minta saya data gitu. Minta penjelasan data ya. Tuhan Oke. Yesus sang pencipta. Iya. Karena di umat saya sebagai muslim tidak ada Tuhan selain Allah sang pencipta segala isinya dan segala semuanya pokoknya. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Keren. Nabi Muhammad adalah Itu di utusan agama Allah Mbak ya? Subhanahu wa taala. Oke, pertanyaan saya Mbak, kalau memang Allah yang menciptakan bumi dan segala isinya, ya, pada masa keberapa atau hari keberapa Allah menciptakan manusia? Silahkan dijawab Mbak. Jangan Menurut Al-Quran, tanya Mbak. hari Mbak. Jangan tanya hari. Masa Ya, keberapa? masa atau Itu hari. pertanyaan yang tidak ini ya, itu pertanyaan yang tidak spesifik ya. Pertanyaan yang spesifik aja. Oh, Karena di umat Jangan ketawa. Justru itu pertanyaan yang sungguh sangat Yang- spesifik malah. Spesifik buat Bang Liping spesifik ya. Tapi buat saya tidak spesifik gitu ya. kan Mbak, gini Tolong Mbak. Kan enggak. kalau- Saya minta Sebentar, penjelasan diperhatikan. dari satu aja. Tuhan Yesus ciptaan yang diciptakan sama Tuhan Yesus itu apa? Gitu aja. Saya minta jawaban Manusia. Manusia yang masuk yang di diciptakan logika Tuhan Yesus itu manusia. buat saya aja gitu. Sedangkan Oh, tidak nggak ada bisa, Tuhan Mbak. selain Allah. Nggak bisa Mbak, karena kan Kok nggak dasar bisa? Mbak kan Kok nggak Al-Quran. bisa? Iya Mbak, saya hanya bisa menjelaskan melalui Alkitab saya Mbak, karena saya Kristen. Saya hanya bisa menjelaskan melalui Alkitab saya, karena saya Kristen Mbak. Gitu. Maka Mbak silakan jelaskan menurut Al-Quran Mbak, I karena know, Mbak Islam. Anda Kristen, saya Muslim, ya kan? Saya minta pertanyaan, minta jawaban. Pertanyaan saya satu, Tuhan Yesus itu sang pencipta dan ciptaan Tuhan Yesus itu apa? Gitu. Dari Manusia, salah satu, ini aja. manusia. Satu aja. Iya, Manusia. manusia. Iya. Mbak Seluruh kan nggak alam bisa semesta. tunjukkan kan? Seluruh alam Nggak apa-apa, salah semesta. satu aja, salah satu itu, salah satu aja. Enggak Mbak apa-apa bisa itu, enggak apa-apa tunjukin, itu. kan? Enggak jangan tuh. Kita pakai data aja. Di Kolose 1 ayat 16, apa yang diciptakan Tuhan Yesus, ya. Saya bacakan datanya. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi segala sesuatu Mbak, Tuhan yang menciptakan. Apa ciptaannya? Sudah jelas? Salah satunya manusia. Iya. Tuhan Yesus itu berasal dari mana ya?
Tuhan Yesus berasal dari mana? Kolose 1 ayat 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Artinya Dia adalah Tuhan sejak dalam kekekalan. Sudah jelas? Itu Tuhan Yesus ya. Iya. Jadi makanya Mbak, kenapa Tuhan Yesus itu adalah Sang Pencipta yang sejati? Hanya Tuhan Yesus yang bisa memberitahu apa yang Dia ciptakan dari hari pertama sampai hari ke-6. Begitu sistematis dan teramat baik. Dan pada hari yang ke-7 Dia berhenti dari penciptaan itu, karena semua sudah diciptakan dengan sempurna dan teramat baik. Dan bukti validasinya adalah seluruh dunia mengikuti 7 hari dalam seminggu. Itu dari Alkitab. Terus Tuhan Yesus itu ada. Tuhan itu disembah gitu ya. Ya, Tuhan Yesus itu adalah yang ada dan yang ada, yang Tuhan maha Yesus, kuasa, yang Tuhan awal dan Yesus akhir. itu terbuat dari apa ya? Dia tidak terbuat dari apa, Dia adalah Tuhan sejak dalam kekekalan, Mbak. Ada datanya Kolose 1 ayat 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Artinya Dia adalah Tuhan sejak dalam kekekalan. Nah, kalau boleh saya tahu Mbak, tadi kan Mbak mengklaim ya bahwa hanya Tuhan mula yang menciptakan segala sesuatu. Nah, kalau betul Tuhan yang menciptakan segala sesuatu termasuk manusia, manusia diciptakan masa keberapa Mbak? Itu tidak bisa disebutkan ya Mbak ya. Karena Allah menciptakan manusia itu dari tanah. Dan akan kembali ke tanah. Artinya tidak dituliskan. Tidak ada. Tidak dituliskan. Tidak ada ya. Tidak Jadi ada. cuman benar ya. Tidak ada. Cuman Alkitab kami Kristen ya. Hanya Tuhan Yesus yang bisa mengisahkan ya. Manusia diciptakan pada hari ke-6. Sementara Tuhan Mbak tidak pernah memberitahu manusia diciptakannya pada masa keberapa. Nggak pernah ya. Betul? Kalau memang ada Ya, silakan tidak tahu. tunjukkan. Oh, Tuhan yang tidak tahu. Wow. Dahsyat ya. Enggak, bukan Tuhan tidak tahu. Tuhan itu ada. Tuhan bagi saya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Oh iya. Nah, Itu- kalau itu- memang Allah, Karena Allah itu kalau memang Allah itu ada. Iya, yang menciptakan manusia seperti imannya Mbak dan Mbak bilang tadi, kalau memang Allah yang menciptakan manusia, tentunya Dia tahu dong, ya kan? Pada masa keberapa Allah menciptakan manusia itu? Silahkan. Kalau memang ada, kalau memang Allah yang ciptain dong. Ini karena memang Tuhan Yesus yang menciptakan manusia, makanya hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang bisa memberitahu, ya, penciptaan manusia itu dengan sangat detail, ya, dan diciptakannya pada hari ke-6 sesuai dengan Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, ya. Kalau memang ada dalam kitab Mbak, silahkan Mbak, kami tunggu. Iya, Kutunggu, itu menurut walau tak kepercayaan. Itu menurut kepercayaan kalian masing-masing ya. Kalau kepercayaan Pakai saya, logika dong. Pakai logika dong. Katanya tadi pakai logika. Saya juga pakai logika. Ini saya juga pakai logika. Ini logika saya. Kalau pakai logika, kalau memang Allah yang menciptakan manusia, pakai logika dong. Pastinya Allah tahu pada masa keberapa Allah menciptakan manusia. Mari pakai logika. Ya. Silakan. Mari pakai logika, kita coba sama-sama. Nggak kabur. Jadi ternyata benar ya, hanya orang bodoh yang merasa paling pintar, yang mengaku-ngaku pakai logika. Ternyata setelah kita dicek, ternyata memang tanpa logika. Asik. Selamat malam, Kinong Bura. Bisa buka kamera, Kak? Astaga. Kenapa saya bikin action bodoh? Hah? Bo.
Demi dulu itu briefing berisi di situ itu briefing. Briefing. Selamat malam Kakanda. Halo Kakanda. Malam. Bisa dibuka kameranya, Bang? Bentar ya. Iya, bentar. Oh alah. Ya. Silakan buka kamera Kakanda. Kenapa dia ini? Ya, Mbak. Babu tahe dan jelas bion. Selamat malam Kombur. Selamat malam itu Mikana. Bisa buka kamera itu? Siap. Ya, Silakan. Ya, selamat malam Abang. Ada yang mau ditanyakan? Ya, saya bukan mau bertanya Mbak, saya mau minta tolong sama Mbak Mikana. Apa Bang? Ada ini ya, mainku ya lagi kritis di rumah sakit, baru operasi, tolong dibawa dalam doa ya Mbak Mikana ya. Siapa namanya? Yola Borusianturi. Yola. Sakit Ya, apa dia? Abang? Kecelakaan dia Mbak Mikana. Oh iya. Yola ya? Iya Yola di rumah sakit Pita Insani Siantar. Tolong ya Mbak dibawa dalam doa ya Mbak Mikana. Iya Bang. Oke, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, Engkau adalah Yehova Rafa Maha Penyembuh. Kami percaya Tuhan, Engkau menyembuhkan Yola yang sedang kritis dalam rumah sakit Tuhan Yesus. Dengan kuasa-Mu, tolong sembuhkan ya Bapa, sehingga Yola bisa sembuh Tuhan dan bisa pulang ke rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus adalah Maha Kuasa. Yola sembuh, Yola dipulihkan, dan segala obat yang diminumnya diberkati sehingga cepat pulih dan sembuh total. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yola Engkau sembuhkan dengan kuasa-Mu, dengan segala kebaikan-Mu. Di dalam Yola Tuhan ada nama-Mu ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Tuhan Kristus, haleluya, amin. Oke, jangan lupa berdoa selalu juga ya Abang ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya Mbak. Halo Kak. Ya, selamat malam Wai. Selamat malam. Ya, silakan buka kamera cantik. Sebelumnya salam toleransi. Ya, salam toleransi. Di sini aku mau bertanya tapi tidak untuk berdebat. Ya, silakan. Jadi begini Kak, aku waktu lalu ada yang menjanggal di hati aku. Kalau di Yerusalem itu agamanya apa Kak? Macam-macam. Ada Kristen, ada Yudaisme, ada Islam. Jadi kemarin saya melihat satu cuplikan. Nah, di situ ada kepala birawati dari asal Jerman. Namanya Nicodemus Schnabel. Beliau beliau kan pakai kalung salib nih, Mbak. Beliau pakai kalung salib. Terus beliau disuruh lepas kalung salib itu ketika mau memasuki tembok ratapan.
Itu kenapa ya Mbak? Saya Padahal nggak kalau tahu. melihat beliau kan hanya memakai kalung salib dan itu hanya sebuah kalung. Katanya itu tidak pantas dipakai di tempat suci Yahudi. Saya nggak tahu Mbak, karena saya nggak melihat kejadian itu dan saya tidak ada di situ, jadi saya tidak menjawab. No comment. Saya tidak tahu ya kejadiannya seperti apa dan kenapa, dan saya juga tidak melihat, jadi saya no comment aja di sini. Saya menjawab pertanyaan dan saya menjawab pertanyaan sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Oh iya, soalnya kayak mengganjal aja kok bisa, sedangkan itu kan hanya sebuah kalung yang dimana dipakai seorang pendeta. Kenapa kok nggak dibolehkan? Emang tembok ratapan itu hanya bisa untuk orang Yahudi? Iya kan, makanya saya jawab cantik, saya tidak tahu dan saya juga tidak tahu berita itu benar apakah memang seperti itu. Saya nggak tahu karena saya tidak melihat kejadian itu. Oh iya. Ha-ha. Ya, Kak. Terima kasih. Itu saja yang ditanyakan. Iya, soalnya kayak mengganjal aja. Kok bisa? Padahal kan nggak salah juga kalau dipakai. Iya, karena sekarang media bisa saja diedit atau diapa kan, karena apalagi di zaman AI ini kan bisa saja diedit, bisa ini. Makanya saya nggak menjawab dan juga no comment lah, karena saya tidak melihat kan. Saya tidak melihat peristiwa itu, nggak melihat kejadian itu, gitu loh. Entah itu memang betul, entah itu benar-benar, entah itu editan, ya saya nggak tahu gitu. Nanti Kak bisa cari di Google ada, di TikTok ada. Ya, dan saya pun nggak perlu mencari yang seperti itu. Saya lebih bagus belajar tentang firman Tuhan dan juga ya mempelajari kitab agama lain kalau ada waktu gitu. Kalau yang seperti itu ya bisa saja diedit, bisa saja diubah atau apa gitu, nggak tahu lah gitu ya. Yang penting saya itu menjawab pertanyaan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Itu saja Mbak. Ya, siap. Terima kasih Kak. Ya, Sehat selalu sama-sama. Ya. Izin turun. Ya, terima kasih cantik. Selamat malam. Ya, selamat malam Viana. Selamat malam. Bisa buka kamera kakak? Malam kakak. Ya, selamat malam kakak cantik. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ada. Ini yang aku mau tanyakan. Tuhan Yesus Sang Pencipta. Terus apa yang diciptakan oleh Tuhan Yesus? Apa yang diciptakan Tuhan Yesus yang tertulis di Kolose 1 ayat 16 ya. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu menciptakan segala sesuatu, Mbak, termasuk manusia. Oke, tapi kan sebelum adanya Yesus itu kan langit dan bumi, isi-isinya memang ada di bumi ini kan sudah ada. Mohon maaf Mbak, kenapa Mbak mengatakan sebelum ada Tuhan Yesus? Iya. Emangnya di mana tertulis di dalam Alkitab Tuhan Yesus itu sebelumnya tidak ada? Iya, karena Yesus itu kan dia dikandung oleh ibu. Iya, sekalipun dikandung ketika datang ke dunia, bukan berarti dia di situ baru ada kan? Enggak. Tapi kan kalau isi yang ada di dunia ini kan sudah ada memang sebelum Yesus. Bahkan, terus kalau ibunya Yesus itu yang ciptakan ibu Yesus siapa? Jadi gini ya Mbak. Jawab kalau Mbak dulu. Ya bentar, ini mau menjawab. Kenapa sih? Sabar. Karena gini, karena Mbak tadi mengatakan siapa? sebentar dulu. Saya harus luruskan. Karena Mbak mengatakan sebelum Tuhan Yesus ada,
Dunia ini kan sudah ada, Mbak kan bilang begitu. Iya, sudah ada. Bahkan langit dan bumi juga sudah ada. Iya, makanya Kenapa dia harus pertanyaanmu itu menciptakan? salah. Bahkan Dengar dulu, katanya Mbak. Yesus kan Tuhan, katanya dia sang pencipta. Iya, makanya dengar dulu. Ya. Jadi yang benar adalah, Mbak, Tuhan Yesus itu tidak pernah tidak ada gitu. Sebab Alkitab berkata di Kolose 1 ayat 17. Dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Yohanes 17 ayat 5, sebelum dunia ini ada, kemuliaannya Tuhan Yesus sudah ada. Artinya Tuhan Yesus Kristus itu, Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa sejak dalam kekekalan. Tapi kan kalau Yesus itu kan dia dikandung oleh ibu. Oke. Terus yang menciptakan ibu Yesus siapa? Baik, sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis di Yesaya 44 ayat 24. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Jadi Tuhan Yesus Kristus itulah yang membentuk manusia sejak dalam kandungan, termasuk Maria. Yang saya tanyakan, ibu Yesus itu siapa yang menciptakannya? Itu Mbak Mekana. Mbak nggak mendengar. Yesaya 44 ayat 24. Semua manusia itu diciptakan Tuhan Yesus, termasuk Bunda Maria. Hah? Diciptakan Tuhan Yesus, nah sementara Yesus kan dikandung. Yang saya tanyakan, ibu Yesus itu siapa yang menciptakan? Kenapa Itu. Mbak ini nggak dengar ya? Dengar, ibu Yesus itu siapa yang menciptakan ibu Yesus? Apa Yesus sendiri? Iya, kan ayat ini sudah berkata ya 44 ayat 24 bahwa Tuhan sudah membentuk manusia sejak dalam kandungan, termasuk ibu juga, termasuk ibu Viana juga. Dengar. Jadi gini, dengar, Mbak, jangan nih, Mbak, dengar, bentar, Mbak. Dengar, Mbak, bentar, dengar dulu, Mbak. Mbak Mikana dengar Mbak. dulu. Mbak Mikana kan punya ibu. Terus berarti duluan Mbak Mikana daripada ibu Mikana ya? Itu. Ya kalau saya ya pasti duluan ibu saya. Nah, itu yang saya maksud. Nah, itu kalau yang Tuhan saya Yesus itu maksud. kan dia sang pencipta, Mbak. Kenapa dia bisa sang pencipta, nah sementara dia itu kan dikandung? Yang saya tanyakan, Jadi dengar dulu. Ibu Yesus itu siapa yang diciptakan? Jadi Itu. gini, dengar dulu, Mbak. Jawab dulu, ibunya Yesus siapa yang ciptakan ibu Yesus? Tuhan Jawab. Yesus, sudah saya jawab, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kenapa bisa Tuhan Yesus? Ya karena dia sang pencipta. Karena Tuhan Yesus itu kan dia dikandung. Jadi Tuhan Yesus itu sang pencipta itu sendiri yang hadir di tubuh Bunda Maria. Berarti itu Yesus dulu ya daripada Bunda Maria. Ya iyalah, Tuhan Yesus Kristus itu sang pencipta yang hadir ke dunia. Kok astagfirullahaladzim gimana sih? Saya tanya dulu sama kamu, Tuhanmu itu maha kuasa nggak? Ya maha kuasa lah. Kalau dia datang ke dunia melalui seorang nanti saya jawab. Jangan dulu bertanya, karena jawab dulu pertanyaan saya tuh. Ibu Yesus itu siapa yang menciptakan? Karena menurut logika, ibu Yesus itu kan dia dikandung sama ibunya. Iya, karena Tuhan Yesus itu adalah sang pencipta. Kenapa harus Tuhan Yesus? Kenapa harus Tuhan Yesus? Bu, ibu budek kah? Ibu budek? Ibu budek enggak? Saya sudah jawab ya. Tuhan Yesus Kristus itu adalah sang pencipta itu sendiri yang hadir di tubuh Bunda Maria. Kenapa? Karena dia maha kuasa, maha segalanya, mudah melakukan segala sesuatu, termasuk hadir di tubuh Bunda Maria. Dan ketika dia juga ada di dalam tubuh Bunda Maria, dia juga ada di surga, ada di segala dimensi dalam waktu yang bersamaan, karena Tuhan Yesus itu maha hadir, maha kuasa. Ngerti, Bu? Ibu sudah ngerti? Buka mikrofonnya. Udah paham? Mbak Mikana berpikir secara logika. Iya, karena saya memakai logika saya. Karena Tuhan Yesus itu maha segalanya.
maha segalanya, maha kuasa, sehingga dia bisa hadir di tubuh Bunda Maria. Dia juga ada di surga, ada di segala tempat, karena dia maha segalanya, maha hadir. Nah, Tuhanmu maha segalanya, maha hadir nggak? Yang saya tanyakan, Ibu Maria itu siapa yang diciptakan? Amangku tahu. Kalau Yesus yang ciptakan tidak masuk logika, Mbak Min, karena itu berarti itu istilahnya itu duluan Yesus daripada Bunda Maria. Terima kasih, saudaraku, terima kasih. Saya mau tanya dulu sama kamu, Mbak. Tuhanmu itu maha kuasa atau maha segalanya enggak? Maha kuasa. Karena maha dia segalanya, maha segalanya juga. Karena dia menciptakan karena dia pencipta segala sesuatu yang ada di bumi. Dia sebelum ada bumi dan langit, sebelum ada langit dan bumi dia sudah ada. Itu. Di mana itu tertulis? Tuhan. Di mana tertulis? Itu Di mana namanya tertulis? Tuhan. Di mana Surat tertulis? apa ya? Di mana tertulis sebelum dunia ini ada? Saya HP cuma Tuhanmu satu. sudah ada. Karena ada. Di mana tertulis? Ada di Al-Quran. Di mana ada. tertulis? Tunjukkan dulu. Jangan ada. Di Al-Quran. Di mana tertulis? Ada. Tunjukkan. Ada di Al-Quran, Mbak Mikana. Oh, alah. Itu berarti Yesus itu duluan Yesus ya daripada Ibu Maria. Sebentar. Di mana tertulis di dalam kitabmu? Jangan kamu nyontek dari Alkitab. Tadi saya katakan, ya, saya tunjukkan data di Kolose 1 ayat 17. Sebelum segala sesuatu ada, Tuhan Yesus itu sudah ada dan segala sesuatu ada dalam Dia. Yohanes 17 ayat 5, ya, sebelum dunia ini ada, Tuhan Yesus sudah ada. Ya kan? Lalu di mana dalam kitabmu sebelum bumi ini ada, Tuhanmu sudah ada? Di mana tertulis? Silakan tunjukkan ayatnya. Silakan tunjukkan. Ada. Yang saya tanyakan itu Bunda Maria siapa? Sebelum kamu nggak nunjukkan, jangan buka dulu mikrofon. Tunjukkan dalam kitabmu di mana tertulis sebelum dunia ini ada, sebelum bumi ada, Tuhanmu sudah ada. Oke, bisa dibantu teman-teman. Kamu mau minta bantuan atau call friend atau bisa telepon seseorang atau minta bantuan dari teman-teman yang di bawah. Mungkin 9.000 orang yang menonton di sini. Saya yakin di sini pasti 90% adalah Islam. Ada yang bisa bantu jawab Mbak cantik ini, di mana tertulis sebelum bumi dan langit ada, Tuhannya sudah ada. Di mana tertulis? Oke, Mbak. Pilih salah satu, Mbak, yang dijawab sama mereka. Di mana, Mbak? Buka mikrofonnya, Mbak cantik. Halo, Mbak saja. Di mana tertulis? Yang menciptakan Bunda Maria siapa? Mbak jawab dulu, di mana tertulis? Jawab dulu. Yang menciptakan Bunda Maria siapa? Boleh. Gak bisa dijawab ya? Berarti kamu takia ya? Iya, Mbak. Takia. Jawablah saja lah. Yang menciptakan Bunda Maria itu siapa? Jawab itu saja. Mbak, kamu bisa jawab nggak? Di mana tertulis dalam kitabmu? Bunda Maria itu siapa? Sebelum bumi dan langit ada, Tuhanmu sudah ada. Tak usah dulu bertanya. Yang menciptakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ternyata cuma teori atau takia toh. Kok ngutip dari Alkitab ya? Yohanes 17 ayat 5, Kolose 1 ayat 17. Sebelum dunia ini ada, sebelum segala sesuatu ada, Tuhan sudah ada. Kok ngutip sih, Mbak? Ya, selamat malam NU. Siapa nih? NNU, selamat malam. Selamat malam cantik, bisa buka kamera? Halo. Terima kasih Encore. Halo NU, selamat malam. Buka mikrofonnya, Mbak. Mbak, bisa buka mikrofonnya? Ini kenapa sih, Mbak ini? Bikin lama aja. Ada yang bisa jawab yang tadi saya tanyakan sama si Mbak-mbak yang ini? Penasaran saya.
Selamat malam Naga Onar. Selamat malam. Bisa buka kamera Bang? Oke. Ya silakan. Pak Megana, selamat malam. Ya malam Abang. Boleh saya bertanya sama Pak Megana? Yesus itu Boleh. Tuhan Maha Kuasa ya? Ya, Maha Kuasa. Iya. Terus di mana kuasanya waktu dia disalibkan, bisa ditunjukkan? Justru itu kemahakuasaannya Bang. Kenapa? Dengar. Kenapa bisa disalib? Kenapa dia tidak membela dirinya waktu disalib? Katanya dia Maha Kuasa. Pertanyaan saya, kuasanya di mana waktu dia disalibkan? Silakan dijelaskan. Iya, saya akan tunjukkan bukti bahwa Tuhan Yesus itu Maha Kuasa walaupun saat disalibkan, walaupun saat menderita. Ini saya tunjukkan. Yesaya 53. Menurut kalian kan Tuhan Yesus itu lemah ya waktu disalib? Saya nggak mengatakan lemah, saya nggak mengatakan lemah. Cuma saya minta datanya, kalau memang dia Maha Kuasa, kenapa dia tidak bisa melepaskan dirinya waktu dia disalib? Kenapa malah dia berteriak, Eli, Eli sabatani, Allahku, Allahku, jangan tinggalkan aku. Silakan. Ya makanya dengar Bang, inilah bukti. Thank you brother, thank you. Ini ya teman-teman, di saat Tuhan Yesus saja menderita, itu bukti kemahakuasaannya loh. Kenapa? Yesaya 53 ayat 3 sampai 5 ya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang ditanggungnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Wow, haleluya, haleluya. Ya. Sebentar dulu Pak. Jangan dipotong dulu Pak. Sabar Pak. Sabar saudaraku, sabar ya. Enggak, gini Pak Megana. Jangan kejang-kejang Pak Megana. Ini belum berapa loh. Bukan kejang-kejang. Jangan di-mute dulu lah. Jangan di-mute. Saya gini, kalau memang dia Maha Kuasa, Maha segala-galanya, kenapa dia tidak bisa melepaskan dirinya waktu dia salib? Satu. Yang kedua, kalau memang dia Maha Kuasa, kenapa dia tidak merubah dirinya? Banyak kok yang bisa. Dari 12 muridnya, kenapa dia tidak bisa menggantikan itu? Ya, berarti di sini tak fix andanya bahwa dia tidak punya kuasa karena dia adalah anak manusia. Contoh, kita kembali ke Galatia 3:13, terkutuklah orang yang digantung di tiang kayu salib. Artinya bagaimana? Silakan dijawab. Makanya dengar, jangan nyerocos terus. Jadi kamu nggak menyimak yang tadi saya bacakan Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Itu bukan kuasa. Jangan dipotong. Bentar. Sebentar, itu bukan jawaban Mbak yang saya butuhkan. Itu jadi Mbak. Itu bukan kuasa Mbak. Itu hinaan dan makian buat Tuhan Yesus. Ya, yang saya tanyakan kuasanya waktu dia di kayu salib. Iya makanya dengar baik-baik Mbak, yang harus dengar baik-baik. Jangan saya. Karena darahnya yang tertumpah itu memberi keselamatan kekal kepada umatnya. Darahnya di mana ditumpahkan darah ke umatnya? Di mana? Oke, Matius 26 ayat 28. Ya, inilah tubuh. Matius 26 ayat 28, ya, Tuhan Yesus Kristus berfirman, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi darah Tuhan Yesus yang tertumpah itu memberi keselamatan kekal. Kamu nggak ngasih saya kesempatan untuk ngomong. Kenapa kamu panik? Kesurupan. Makanya saya tunjukkan. Di dalam penderitaannya, penjaliban itu pun dia sedang menunjukkan kemuliaan, kemahakuasaannya dan maha pengampun. Karena darahnya yang tercurah itu memberikan keselamatan kekal kepada kita dan membangkitkan orang mati dan ditempatkan di surga. Itulah bentuk kemahakuasaannya.